Tangan remaja putus kena sabetan celurit saat tawuran. Presiden Prabowo lantik Sudaryono menjadi Kepala BGN. Spanyol bawa pulang trofi Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, senang sekali Kilas Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik, baik dari dalam maupun mancanegara yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Dea Mulya, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, kapal negara KN SAR 240 Ramawijaya Mentawai yang tengah perbaikan ludes terbakar di Jalan Tunaraya Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. 10 ABK dinyatakan selamat dalam insiden ini, namun pihak Basarnas dan petugas pemadam kebakaran belum dapat memastikan penyebabnya. Beginilah kobaran api saat peristiwa terbakarnya KN SAR 240 Ramawijaya Mentawai yang ludes terbakar saat tengah bersandar dan dalam proses perbaikan di dermaga Jalan Tunaraya, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana, membenarkan kapal yang terbakar adalah milik Basarnas. Namun dugaan penyebab pasti terbakarnya kapal tersebut, pihaknya masih belum dapat menyampaikan secara rinci. Pihak Basarnas tidak ada korban jiwa di sini. 10 ABK dalam keadaan aman dan selamat. Ya, kapal memang sedang dalam perbaikan di galangan ini, gitu ya, masih dalam pekerjaan, dan memang ada beberapa ABK yang melakukan pekerjaan untuk mengawasi sebagai pemilik kapal. Kapal milik kantor SAR Mentawai ukuran 40. Kita mengerahkan 15 unit dan 75 personil dari Jakarta Utara. Untuk pemadamannya ya kita langsung pemadaman karena fokusnya tadinya di depan. Karena api nyala ada di depan dan informasi adanya BBM, makanya kita tim turun ke bawah karena khawatir ada tim dan BBM di sana. Meski sudah dilakukan upaya pemadaman awal, namun api dengan cepat merambat hingga membakar hampir seluruh badan kapal tersebut. Dengan menerjunkan sebanyak 15 unit pemadam dan 75 personil, api dapat dipadamkan sekitar 2 jam tanpa adanya korban luka maupun korban jiwa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Klari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Klari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penjaga perlintasan kereta api Simpang Mangkreng, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, diduga tertidur saat kereta api berantas melintas Rabu dini hari. Akibat kejadian tersebut, palang pintu perlintasan tidak tertutup sehingga sebuah truk nyaris tertabrak kereta. Keturun po piye iki rek?
Hei, keturun apa piye iki? Hei. Hei. Hei, hei. 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 Seorang penjaga perlintasan kereta api di Simpang Mangkrong diduga tertidur saat dirinya bertugas. Warga yang berada di lokasi kemudian berinisiatif menghentikan arus kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Peristiwa itu terjadi di JPL 303 AKM 213 705 Petak Jalan, Kertosono Papar pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.48 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu KA 152 berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mengatur lalu lintas karena palang pintu belum tertutup. Beberapa warga diantaranya juga tampak menggedor pos jaga untuk membangunkan petugas yang diduga tertidur. Sebuah truk sempat hampir melintas rel ketika kereta melintas. Namun kendaraan tersebut berhasil dihentikan warga sehingga tabrakan dapat dihindari. Kereta tetap melintas dengan aman dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas jaga perlintasan disebut tidak menjalankan prosedur pengamanan sebagaimana mestinya, sehingga palang pintu tidak tertutup saat kereta melintas. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, setelah menerima laporan dari awak kereta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, unit jalan dan juga jembatan 73 Kertosono, serta petugas pengamanan. PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang memicu kekhawatiran tersebut. Petugas yang bersangkutan telah menjalani pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. KAI juga memastikan insiden tersebut tidak mempengaruhi keselamatan perjalanan maupun menyebabkan keterlambatan kereta api berantas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur hingga Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kepadatan arus lalu lintas dipicu aktivitas bongkar muat kendaraan besar di sekitar kawasan tersebut. Jalan Raya Cakung Cilincing mengalami kemacetan parah pada Selasa pagi. Belakangan diketahui kemacetan dipicu aktivitas bongkar muat truk. Dalam video udara yang beredar di media sosial, tampak kendaraan terhenti di jalan. Pemotor tampak menyalip di antara mobil dan truk yang terjebak macet. Kemacetan parah mengular di kedua ruas jalan. Akun resmi X Traffic Management Center Polda Metro Jaya menyatakan anggotanya telah melakukan upaya pengaturan arus lalu lintas dikarenakan adanya kegiatan bongkar muat. Bongkar muat ini menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut hingga mengular di beberapa titik krusial termasuk simpang traffic light Kaulon Cakung, baik yang mengarah ke Cilincing maupun ke arah Harapan Indah Bekasi. Merespon penumpukan kendaraan tersebut, petugas kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengurai kemacetan dan mengarahkan arus lalu lintas agar kembali normal. Hingga pukul 12:23 waktu Indonesia Barat, traffic light Kolong Cakung dilaporkan ramai lancar dan kendaraan bergerak dengan batas kecepatan normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ledakan hebat terjadi di Gudang Pusat Munisi 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Akibat kejadian tersebut, 7 prajurit TNI mengalami luka-luka karena terkena percikan ledakan serta reruntuhan bangunan. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan
membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Pemirsa, tersangka dugaan tindak pidana korupsi Don Rito resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung oleh penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam pelimpahan tersebut, petugas juga membawa barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan murni seberat 74 kg. Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tersangka Don Rito dan barang bukti dalam 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan PT Asabri, Krakatau Steel, dan PT PLN yang selanjutnya akan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelimpahan itu, penyidik menyerahkan tersangka Don Rito beserta sejumlah barang bukti berupa dokumen cetak dan elektronik, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta emas batangan dengan total berat sekitar 74 kg. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan, seluruh barang bukti telah diterima diantaranya uang miliaran rupiah, emas batangan hingga dolar Amerika Serikat, termasuk juga dokumen berupa surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan ex-Jampitsus Febri Adriansa. Baru saja kita menerima di penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PT Asabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu berupa uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka, seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026, Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah seluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan,
Yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, 2 ex-anggota OPM menyatakan ikrar setia kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Keberhasilan ini disebut menjadi buah dari pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 621 Manuntung bersama tokoh adat dan masyarakat. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 621 Manuntung berhasil mendampingi 2 ex-anggota OPM untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua ex-anggota OPM tersebut yakni Endis Kelua dan Komalen Kelua sebelumnya bergabung dengan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di wilayah Distrik Sinak. Prosesi ikrar setia dilaksanakan di Pos Komando Taktis Satgas Unit 621 Manuntung, dipimpin langsung Komandan Satgas Letkol Infanteri Eko Arif Kristianto dan juga disaksikan unsur TNI Polri, tokoh adat serta tokoh masyarakat setempat. Dalam prosesi tersebut, keduanya secara sukarela membacakan ikrar setia kepada NKRI, memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih, serta menandatangani surat pernyataan kembali menjadi warga negara Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat mampu membangun kepercayaan serta mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan Satgas Unit 621 Manuntung, juga terus melaksanakan kegiatan teritorial dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan, komunikasi sosial, dan pendampingan masyarakat guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ciana Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional resmi mundur. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena BGN memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi, termasuk program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Nanik Sudaryati Deyang. Nanik mengungkap alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden Prabowo, Nanik mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN. Informasi mengenai pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional telah dikonfirmasi oleh pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh program yang telah berjalan tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Nani Esteyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Nanik diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot oleh Presiden Prabowo. Saat itu Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus tersangka. Pengangkatan Nanik berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026, pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono dilantik untuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala BGN. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya hari ini, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Selain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sejumlah jabatan strategis lain juga mengalami pergantian. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.
Mensesnek menyampaikan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung telah ditandatangani Presiden pada Selasa. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses penilaian tim penilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi dengan menyerahkan petikan keputusan Presiden kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat yang baru. Berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini. Sebelumnya, Jaksa Agung telah menyampaikan surat usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Presiden, menyusul pengunduran diri pejabat yang sebelumnya menjabat. Dalam keputusan Presiden tersebut, pemerintah tidak hanya menunjuk Dr. Kutandi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, tetapi juga mengangkat Asep Nanda Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat memperkuat kinerja Kejaksaan Agung, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan tersebut terintegrasi dengan nomor LP-B-5291-7-2026 SPKT Polda Metro Jaya dan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Setiahaan menyatakan, langkah hukum yang ditempuh karena PWI menilai pernyataan Hotman Paris telah merendahkan martabat dan profesi wartawan. Menurut Edison, permohonan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris dinilai belum cukup, sehingga PWI memilih menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan sejumlah bukti awal, di antaranya rekaman video yang memuat pernyataan Hotman Paris yang telah beredar luas di masyarakat. Jadi dilaporkan di sini inisialnya HP ya. Dilaporkan dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita, wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu loh dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah, nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, RUU perampasan aset dinilai sebagai langkah preventif dalam mengembalikan kerugian negara. Pemerintah didesak agar pelaku tindak pidana tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan sama atau lebih besar dari kejahatan yang dilakukan. Komisi 3 DPR RI mengundang akademisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pada Senin 20 Juli 2026. Dalam diskusi tersebut, akademisi hukum Septa Chandra mengatakan, urgensi dari RUU perampasan aset adalah mencegah suatu tindak pidana sebagai langkah preventif dalam melakukan pengembalian aset atas kerugian keuangan negara, terutama dalam pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Tak hanya itu, perampasan aset juga bertujuan agar pelaku tidak mendapat keuntungan sama ataupun lebih besar dari kejahatan yang dilakukan. Dengan begitu, prinsip adanya perampasan aset adalah membuat pelaku dapat berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dimana keuntungannya akan dirampas oleh negara. Sehingga nantinya motivasi orang untuk melakukan kejahatan tersebut akan berkurang. Terkait dengan hal lainnya, yaitu tentang urgensi. Urgensi daripada RUU perampasan aset ini tentu tidak terlepas dari tujuan, yaitu bagaimana perampasan aset ini bertujuan strategis dalam rangka mencegah suatu tindak pidana sebagai langkah preventif agar kemudian di situ dapat dilakukan pengembalian aset kepada negara atas kerugian keuangan negara, terutama tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, dengan perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku tersebut, tentu secara filosofis tujuannya adalah bagaimana pelaku tidak boleh mengambil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan itu sendiri, atau kita dengar dengan prinsip crime does not pay, bahwa pelaku itu tidak boleh mendapat keuntungan sama ataupun lebih besar daripada kejahatan yang dilakukannya. Dengan prinsip atau filosofis tersebut, tentu tujuannya adalah agar pelaku ini bisa berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena tindak pidana yang dilakukan itu tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas oleh negara, sehingga kemudian motivasi orang untuk melakukan kejahatan tersebut juga akan berkurang. Setidaknya dia akan berpikir berulang-ulang ketika kemudian kejahatan yang dilakukannya itu atau tindak pidana yang dilakukannya itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atau dirampas oleh negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Dalam skema ekspor satu pintu, PT DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau kesesuaian harga ekspor. Walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa memonitoring itu semua. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore menyebut skema ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan mulai diterapkan pada 1 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan mekanisme yang akan dijalankan. Rosan mengatakan DSI tidak akan mengambil alih seluruh aktivitas ekspor. Nantinya eksportir tetap dapat melakukan penjualan langsung kepada pembeli di luar negeri. Sementara DSI akan berperan sebagai agen penjual sekaligus memantau atau memonitor kesesuaian harga ekspor. Dibentuknya DSI bertujuan untuk melakukan pemantauan agar praktik under invoicing dan transfer pricing bisa dideteksi secara langsung. Peran DSI dalam hal ini melakukan pemantauan dari laporan perdagangan oleh perusahaan. Nantinya next step-nya kita adalah sebagai agen penjual tunggal. Next step-nya ya, itu sebagai agen penjual tunggal, tapi tetap ekspor itu tetap yang lain-lainnya bisa tetap dilakukan oleh antara eksporter dan juga yang lainnya. Kita kan yang penting buat kami itu apa sih, objektifnya adalah bagaimana yang selama ini under invoicing, transfer pricing itu bisa kita detect, itu aja. Tetapi semuanya bisa kita dilakukan, tetapi karena kita bisa monitoring, walaupun perusahaan juga lapor juga kita, tapi secara sistem nih kita udah bisa memonitoring itu semua. Iya, sekarang pihaknya QQ-nya tuh ada kami, gitu aja. Tapi
penjualan segala macam bisa dilakukan secara penuh. Memang mereka udah ada kontrak jangka panjang. Silakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025 hingga 2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan tingkat 2 mengenai RUU 1 Data menjadi usul inisiatif DPR hingga mendengarkan pidato oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum memasuki masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Dasko Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Adapun sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan pengambilan keputusan RUU pengesahan nota kesepahaman kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Turki. Selain itu, penetapan calon KPI pusat periode 2025-2026 serta pengambilan keputusan penerimaan hibah Al-Falahan Kam dari luar negeri. Adapun mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani juga turut menjadi agenda sidang paripurna. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 4. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Al-Falahan Kam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang 1 Data Indonesia usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 8. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas anggaran penyeberangan kapal perintis yang melayani wilayah 3T di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat digelar untuk mencari solusi terhadap persoalan kebutuhan anggaran penyeberangan perintis. Pimpinan DPR menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara DPR bersama pemerintah, yakni tambahan anggaran untuk layanan penyeberangan perintis pada sisa tahun anggaran 2026. Kebutuhan tambahan anggaran untuk ASDP sekitar 139 miliar, sedangkan untuk pelnis sekitar 70 miliar. Yang tadi alhamdulillah rapat tidak berjalan terlalu lama karena sudah bisa kita sepakati dan angka-angka yang dibutuhkan oleh Menkeu langsung diberi kesanggupan karena yang pertama bukan masalah angkanya, tetapi adalah ini bentuk prioritas dan atensi utama sehingga tadi kami putuskan bersama-sama bahwa ini langsung kita penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di
PLNI. Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih 70 sekian untuk yang di PLNI. Jadi 70 miliar sehingga tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proyek Blok Masela, investasi strategis masa depan Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sinpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, proyek Blok Masela yang telah dinantikan hampir 28 tahun akhirnya resmi memasuki tahap pembangunan. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi menuju swasembada energi. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya pada 20 Juli 2026, proyek Blok Masela ialah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membangun fondasi menuju swasembada energi. Kodari menuturkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang lebih penting ialah memastikan masyarakat dan dunia usaha memiliki pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Blok Masela sendiri merupakan salah satu lapangan gas terbesar yang dimiliki Indonesia dengan potensi cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik gas. Nantinya proyek ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gas alam cair setiap tahun. Produksi tersebut akan menjadi salah satu penopang penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketersediaan gas domestik juga akan membawa manfaat yang jauh lebih luas. Gas menjadi energi transisi yang mampu mendukung pertumbuhan industri nasional. Ketika pasokan energi semakin terjamin, dunia usaha memiliki kepastian untuk berkembang. Biaya produksi dapat lebih efisien dan proyek hilirisasi berbagai sektor industri dapat berjalan semakin kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa manfaat Blok Masela tidak berhenti pada produksi energi semata. Proyek ini juga akan jadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kehadirannya dinilai akan mendorong investasi baru, meningkatkan penerimaan negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar proyek. Kodari menuturkan bahwa nilai investasi proyek Blok Masela juga mencerminkan besarnya dampak yang akan dihasilkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau setara sekitar 352 triliun rupiah. Kontribusi bagi negara juga sangat signifikan. Proyek gas abadi diperkirakan memberikan penerimaan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar ditambah potensi penerimaan pajak
tidak langsung sekitar 6,43 miliar US dollar. Lebih lanjut, Kodari menuturkan bahwa Presiden Prabowo berharap pembangunan LNG abadi Masela dapat jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang dilayani SPPG Polri kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih Pak Prabowo, MBG-nya enak. Program makan bergizi gratis yang dilayani SPPG Polri kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Melalui program ini, para peserta didik mendapatkan asupan makanan bergizi yang disiapkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Setiap menu mengangkat cita rasa Nusantara dengan menggunakan bahan pangan berkualitas. Seluruh proses pengolahan dilakukan secara higienis dan menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian makanan kepada para siswa. Kandungan gizi pada setiap sajian juga disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak usia sekolah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan status gizi, menjaga kesehatan, serta mendukung konsentrasi dan semangat belajar peserta didik di dalam kelas. Melalui dukungan SPPG Polri, program makan bergizi gratis diharapkan menjadi salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Setiap nampan makanan yang disajikan bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi harian, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bersiap menyambut perayaan ulang tahun Kota Jakarta ke-500 tahun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyiapkan program khusus bernuansa keagamaan. Salah satunya dengan mencetak 1000 Al-Quran edisi khusus, serta menggelar gerakan khataman Al-Quran yang dapat diikuti berbagai kalangan masyarakat. Menyambut 5 abad Jakarta, 500 tahun, kami akan mencetak Al-Quran yang khas untuk 1000 Al-Quran. Dalam rangka menyambut 5 abad Kota Jakarta pada 2027 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pencetakan 1000 Al-Quran edisi khusus sebagai bagian dari rangkaian perayaan. Program tersebut terdiri dari 500 Al-Quran untuk gerakan khataman Al-Quran dan 500 Al-Quran bagi para tadarus. Pemerintah Provinsi DKI juga akan menyiapkan tempat khusus bagi para peserta khataman untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dokumentasi dan apresiasi atas partisipasi mereka. Menariknya, dalam momen tersebut Gubernur Pramono Anung menyatakan dirinya akan ikut ambil bagian dalam gerakan khataman tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap syiar Al-Quran di momentum bersejarah Jakarta. Di samping itu, selain menyampaikan rencana kegiatan keagamaan dalam menyambut 5 abad Jakarta, Pemprov DKI juga berkomitmen mendorong para lulusan pendidikan Al-Quran agar dapat segera berkiprah dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Dan dalam kesempatan ini, tadi saya juga menyampaikan dalam rangka menyambut 5 abad Jakarta, 500 tahun, kami akan mencetak Al-Quran yang khas untuk 1000 Al-Quran, 500 untuk khataman Al-Quran, dan nanti kami, siapapun yang ingin melakukan khataman itu, dibuatkan tempat khusus untuk ditandatangani dan sebagainya, dan saya termasuk salah satu yang ingin ikut ini. Dan juga tadarusan, jadi 500 khataman, 500 tadarusan. Dan tentunya kami juga akan mendorong agar para lulusan ini bisa segera berkiprah di masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan tarif biaya pelepasan status warga negara Indonesia dari 1 juta menjadi 5 juta rupiah. Supratman mengatakan hal tersebut dilakukan dikarenakan kebijakan biaya pelepasan status WNI tidak mengalami perubahan selama 10 tahun.
Pemerintah secara resmi melakukan perubahan mengenai kebijakan biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Adapun perubahan tersebut ialah kini tarif biaya pelepasan status warga negara Indonesia dari 1 juta menjadi 5 juta. Sedangkan bagi warga negara asing yang melakukan perpindahan menjadi status warga negara Indonesia, dikenakan dari 50 juta menjadi 75 juta. Kebijakan itu nantinya akan resmi diberlakukan pada awal Agustus mendatang. Mereka yang mau jadi warga negara, kan dia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sudah pasti orang yang punya kemampuan dari sisi finansial. Dan boleh teman-teman bandingkan berapa biaya menjadi warga negara di negara lain dibandingkan kita. Itu dari tarif 50 juta menjadi 75 juta. Dan itu hanya berlaku buat warga negara asing yang mau menjadi warga negara Republik Indonesia. Demikian pula halnya kenaikan tarif untuk pelepasan kewarganegaraan. Kira-kira permohonannya 300 sampai dengan saat ini ada 300 orang. Jadi nggak ada pengaruhnya bagi masyarakat umum. Dari 1 juta menjadi 5 juta. Kenapa? Satu, kita kan membangun sistem. Kementerian Hukum sekarang bertransformasi menjadi kementerian dengan sistem digitalisasi, full digitalisasi. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Duka menyelimuti kota Gaza setelah dugaan serangan Israel menghancurkan sebuah rumah dan menewaskan 6 anggota satu keluarga. Di lokasi lain, 4 warga sipil lainnya juga dilaporkan tewas dalam serangan yang menghantam area penampungan pengungsi. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi perpisahan terakhir bagi para korban. Jenazah para korban disolatkan, sementara kerabat yang ditinggalkan tak kuasa menahan duka. Rekaman video juga memperlihatkan kondisi rumah keluarga Al-Masri di kawasan Al-Samer, Gaza, yang hangus terbakar setelah terkena serangan. Dalam insiden ini, seorang ayah, ibu, dan 4 anak mereka dilaporkan tewas. Kerabat korban mengatakan api menjalar dengan cepat ke seluruh bangunan, membuat penghuni tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sementara di wilayah utara Gaza, 4 orang lain termasuk seorang perempuan juga dilaporkan tewas dalam dugaan serangan di dekat bekas rumah sakit yang kini difungsikan sebagai tempat pengungsian. صار بالضبط أنا بقيت نايم في الخيمة سمعت صوت ضرب قوية وناس نايمة وهبت النار في الدار ومن أثرها استشهد الأب والأم والأبناء كلهم جميعا. Warga Gaza terus berharap agar dunia dapat peduli terhadap penderitaan mereka. Mereka berharap agar serangan akibat konflik dapat berhenti sehingga mereka dapat hidup dengan aman. العالم ينظرونا بعين الاعتبار يعني هم شايفين ايش بيصير فينا وفيش حدا مدور علينا. مش حدا مدور علينا في الشنقاط فيش اي امن ولا امان في هذا البلد اصلا. Sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik berlangsung pada Oktober 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan terbesar di Spanyol terus berkobar di wilayah Guadalajara. Pasukan darurat militer diterjunkan untuk memadamkan api yang telah melalap puluhan ribu hektar hutan. Personel unit darurat militer Spanyol berupaya memadamkan api dari jarak dekat dengan menyemprotkan air ke titik-titik kebakaran yang masih berkobar di kawasan hutan Lambiera, Guadalajara. Kebakaran yang mulai terjadi sejak 16 Juli ini telah menghanguskan sekitar 29.000 hektar lahan dan memaksa evakuasi di 34 wilayah. Lebih dari 1.200 warga terdampak, perintah evakuasi maupun pembatasan aktivitas. Otoritas menyebut kondisi cuaca panas, kering, dan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api. Pemerintah daerah menyatakan laju api menuju Provinsi Soria berhasil diperlambat. Namun petugas masih berjuang menahan api agar tetap berada di dalam perimeter kebakaran dan tidak meluas di kawasan lain. Kebakaran di Guadalajara menjadi salah satu insiden kebakaran hutan terbesar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Secara keseluruhan, lebih dari 65.000 hektar lahan telah terbakar di Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Pekan kali ini. Mewakili kru bertugas saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.